Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. 6. Ad-darsu tsamin. Pelajaran yang ke-8. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu littajiri wa dzalikal baitu littabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu littabibi wa tilka littajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Nah, kita bahas, perhatikan baik-baik. Dari baris pertama, hadzal rajulu tajirun. Dia di sini memakai hadza. Kenapa? Karena ar-rajul adalah letaknya dekat, jumlahnya 1, jenisnya laki-laki. Kemudian lihat ar-rajul. Ar-rajul adalah isim yang didahului alif lam, terletak setelah isim isyarah. Maka ar-rajul disebut badal. Apa itu badal? Badal adalah pengganti. Berarti ar-rajul ini adalah badal, pengganti dari hadza. Hadzanya mubdal minhu, atau yang digantikan. Ar-rajulnya adalah badal, pengganti. Sehingga dalam menerjemahkan adalah hadzal rajul, laki-laki ini. Badalnya didahulukan, laki-laki. Tajirun, ya tajirun. Tentu di dhamma tanwin huruf terakhir. Dia isim nakiro. Kemudian tidak di kasro, ya karena tidak ada menyebabkan di kasro. Maka di dhamma tanwin. Hadzal rajulu tajirun. Kemudian wadzalika rajulu tabibun. Di sini memakai dzalika. Kenapa? Kan ar-rajul letaknya jauh, jumlahnya 1, jenisnya laki-laki. Kemudian ar-rajul di sini adalah isim yang didahului alif lam, kemudian terletak setelah isim isyarah. Maka ar-rajul disebut badal. Dia sebagai badal. Apa itu badal? Pengganti. Dia sebagai pengganti, sebagai badal. Pengganti dari mana? Pengganti dari zalika. Ar-rajul badal dan zalika mubdal minhunya. Kemudian tabibun, tentu di dhamma tanwin kena isim nakiro. Tidak di kasro karena tidak disebabkan di kasro. Tabibun artinya adalah dokter. Hadzal rajulu, laki-laki ini,
tajirun, seorang pedagang. Wadzalika rajulu, dan laki-laki itu tabibun, seorang dokter. Nah, adakah yang bisa mengulang? Membaca, mengartikan, menjelaskan? Bismillah. Ustaz. Ya, tafadholi. Silakan. Bismillah. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Menggunakan hadza karena ar-rajulu jaraknya dekat, jenisnya mudzakkar dan jumlahnya tunggal. Hadza di sini sebagai mubdal minhu, dan ar-rajulu Ar-rajulu badal. apa? Badal dulu dijelaskan. Ar-rajulu sebagai badal dan hadza sebagai mubdal minhu. Ar-rajulu menggantikan hadza. Seperti itu, Ustaz. 6 terus ini. Tajirun di sini sebagai isim nakirah, wadzalika, dan itu ar-rajulu. Menggunakan dzalika karena rajulu jaraknya jauh, jenisnya tunggal, dan jumlahnya jenisnya mudzakkar dan jumlahnya tunggal. Ar-rajulu di sini menggantikan dzalika, yakni sebagai badal, dan dzalika disebut dengan mubdal minhu. Tabibun sebagai isim nakirah. Kelas Ustaz. Artinya? Iya. Oh iya, artinya pemuda ini seorang pedagang. Laki-laki ini. Oh, laki-laki ini. Ar-rajulu laki-laki. Afan Ustaz. Laki-laki ini seorang pedagang, dan laki-laki itu seorang dokter. Nah, barakallahu fiik. Amin. Wa fiik barakallah. Sekarang baris kedua, mohon perhatikan baik-baik. Ismu tajiri Mahmudun. Wasmu tabibi Sa'idun. Ismu, dia isim. Huruf terakhirnya di dhamma saja. Pada asalnya huruf terakhirnya harusnya ditanwin, ismun. Tapi di sini menjadi di dhamma saja. Karena dia di sini menyandar ke isim setelahnya. Dia di sini sebagai mudhaf. Maka tidak ditanwin. Ismu, nama. Ismu tajiri. At-tajiri di kasrah di sini karena dia disandari oleh ismu, atau dia sebagai mudhaf ilaih dari ismu, maka di kasrah. Tapi tidak kasrah tanwin karena memang dia isim ma'rifat, didahului alif lam, ma'rifat, maka enggak ditanwin. Kemudian Mahmudun, ini nama laki-laki ya, tentunya di dhamma tanwin, tidak di kasrah ya karena tidak ada yang menyebabkan di kasrah. Kemudian wasmu. Wasmu, perhatikan. Membacanya bukan wa ismu, tapi membacanya adalah wasmu. Kenapa? Karena ini adalah hamzah wasl. Kalau di depan dibaca ismu. Di tengah tidak dibaca wasmu. Karena dia hamzah wasl. Hamzah wasl itu hamzah. Kalau di depan dibaca, kalau di tengah tidak dibaca. Gampangnya seperti itu. Wasmu
Munya ini jadi tanwin seperti yang di awal tadi dia sebagai mudhof karena dia menyandar. Dia mudhof. Wasmut tabibi at-tabibi di kasroh karena dia disandari atau dia sebagai mudhof ilaih dari ismu. Kemudian Saidun di dhamma tanwin karena dia nama laki-laki. Tidak di kasroh karena tidak menyebabkan di kasroh. Ismu tajiri, nama pedagang itu. Mahmudun, Mahmud. Wasmu tabibi, dan nama dokter itu Sa'idun, Sa'id. Siapa bisa Sa'id. mengulang? Ana Ustadz. Nah, Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Saidun. Ismu di sini kedudukannya sebagai mudhof. Dia tidak ditanwin karena memang dia mudhof, tidak boleh bertanwin. At-tajiri adalah mudhofun ilaihi di berharokat tidak ditanwin karena dia isim ma'rifah memakai alif lam. Mahmudun dia adalah nama laki-laki, dia tanwin dan tidak di kasroh karena tidak ada yang menyebabkan dia kasroh. Wasmu hamzah wasolnya tidak dibaca karena dia berada di tengah. Wasmu dia di dhammah, tidak ditanwin karena dia sebagai mudhof. Atau bibi dia sebagai mudhofun ilaih berharokat kasroh, tidak ditanwin karena dia isim ma'rifah. Sa'idun dia ditanwin karena nama laki-laki, tidak dikasroh karena tidak ada yang menyebabkan dia kasroh. nah, artinya Nama namanya pedagang itu Mahmud dan namanya dokter itu Sa'id. nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Sekarang kita lanjut baris ketiga, mohon diperhatikan baik-baik. Hadal baitu litajiri. Wadhalikal baitu litabibi. Hada adalah isim isyarah, kata tunjuk, lil qarib untuk dekat, lil mudzakkar untuk laki-laki, lil mufrad untuk tunggal. Harokannya tetap permanen atau mabni. Kenapa pakai hada di sini? Karena setelahnya yaitu yang ditunjuk yaitu al-bait, jenisnya laki-laki, jumlahnya tunggal, letaknya dekat. Kemudian al-bait itu dia adalah isim yang didoli alif lam, terletak setelah isim isyarah. Maka dia sebagai pengganti dari isim isyarah. Atau bahasa Arabnya dia sebagai badal dari isim isyarah tersebut. Dan isim isyarahnya disebut mubdal minhu. Litajiri. Li ini adalah harfu jar, huruf jar. Huruf jar itu huruf yang menjadikan isim yang dimasukinya kasroh. Makanya litajiri. At-tajiri di kasroh. Karena di huruf jar li. Hadal baitu litajiri. Rumah ini milik pedagang. Wadhalikal baitu litabibi. Dalika adalah isim isyarah, kata tunjuk. Lil ba'id untuk yang jauh, lil mufrad untuk yang tunggal, lil mudzakkar untuk laki-laki. Dan harokannya tetap atau dia mabni. Al-baitu adalah isim yang didauli alif lam, terletak setelah isim isyarah, maka dia sebagai badal, pengganti. Dan isim isyarahnya sebagai mubdal minhu. Kemudian li tabibi, ya, li adalah harfu jar. At-tabibi di kasrah huruf terakhirnya karena didoli huruf jar li. Wa dzalikal baitu li tabibi, dan rumah itu milik dokter. Nah, silahkan siapa mau mengulang. Coba Ustaz.
Nah, Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Di sini al-baitu dia adalah isim mufrad yang didahului oleh alif lam dan dia didahului oleh isim isyarah hadza, di mana hadza adalah kata tunjuk untuk yang dekat, dia itu muzakkar dan jumlahnya 1. Kenapa al-baitu di dhamma? Karena dia sebagai badal dari hadza. Terus hadza adalah sebagai mubdal minhu. Lit-tajiri, li sebagai huruf jar. Kenapa lit-tajiri dia di kasroh? Karena lit-tajiri ini adalah kemasukan dari huruf jar. Wadzalika, zalika, zalika al-baitu. Al-baitu dia adalah isim mufrad yang diawali oleh alif lam. Dan dia didahului juga oleh isim isyarah untuk jarak jauh. Jumlahnya 1 dan muzakkar. Al-baitu dia di dhammah karena dia sebagai badalnya dari zalika. Dan zalika dia sebagai mubdal minhu. Lit-tabibi. Lit-tabibi huruf terakhirnya dia di kasroh karena dia kemasukan dari harfu jar. Maka baiknya di kasroh. Rumah ini milik pedagang. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. nah, barakallahu fiik. Kita lanjut baris berikutnya. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Perhatikan, bait ini isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Isim itu pada asalnya harokat huruf terakhirnya di dhamma tanwin. Baitun gitu. Tapi di sini menjadi tidak ditanwin, menjadi di dhamma saja. Kenapa? Karena bait di sini menyandar. Menyandar kepada isim setelahnya. Atau dia mudhaf kepada isim setelahnya. Yaitu at-tajir. Dan at-tajiri di kasrah ya, karena dia disandari. Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Baitut tajiri. Rumah pedagang itu. Amamal masjidi. Ya, amama ini isim. Dia isim dzaraf. Dia adalah kata keterangan. Kata keterangan tempat. Ya, kata keterangan itu hukum dasarnya harokat huruf terakhirnya di fathah. Amama. Di depan. Kata keterangan tempat. Fathah. Dan tidak ditanwin karena dia mudhaf. Menyandar. Al-masjidi di kasro huruf terakhirnya karena dia disandari atau dia sebagai mudhaf ilaih. Baitut tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitu ini sama dengan di depan. Baitu di sini isim yang sebagai mudhaf. Isim yang menyandar kepada isim setelahnya, maka huruf terakhirnya tidak ditanwin, cukup di dhamma saja. Sehingga at-tabibi sebagai mudhaf ilaih atau isim yang disandari oleh bait. Maka at-tabib harokat huruf terakhirnya di kasrah. Khalfa. Khalfa
harokat huruf terakhirnya di fathah. Kenapa khalfa ini? Karena dia isim yang sebagai dzaraf. Apa itu dzaraf? Kata keterangan. Dan ini adalah kata keterangan tempat. Khalfa itu di belakang. Sehingga kata keterangan itu hukum asalnya harokatnya di fathah. Dan dia tidak ditanwin. Kenapa demikian? Kenapa dia tidak ditanwin? Karena Sebagai mudhof. dia tidak ditanwin karena dia isim yang menyandar kepada isim setelahnya. Atau dia mudhof kepada isim setelahnya. Dan isim setelahnya di kasroh karena isim setelahnya itu sebagai mudhof ilaih atau yang disandari. Wabaitu tabibi dan rumah dokter itu khalfal madrasati di belakang sekolah. Nah, siapa bersedia mengulang? Saya coba Ustadz ya. Nah, Bismillah. Baitut tajiri betul ya. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfa madrasati. Baitu isim. Isim ini tadinya ditanwin. Ini sekarang tidak ditanwin karena dia sebagai mudhof ilaih. Karena bersandar pada at-tajiri. At-tajiri kenapa dia dikasar? Karena dia mudhof ilaih. Amama adalah isim kata keterangan tempat. Tidak ditanwin karena dia sebagai mudhof dan dia di fathah sebagai dzaraf makan. Al-masjidi dia di kasroh karena dia sebagai mudhof ilaih. Wa baitut tabibi dan wabaitut tabibi. Ini wabaitu adalah isim. Tadinya ditanwin karena sekarang tidak ditanwin karena dia sebagai mudhof. At-tabibi dia di kasroh karena dia karena dia mudhof ilaih. Kemudian khalfa ini sebagai isim kata keterangan tempat. Tidak ditanwin karena dia sebagai mudhof dan dia selalu di fathah. Kemudian al-madrasati dia ini di kasroh karena dia sebagai mudhof ilaih. Al-baitut tajiri rumah ini rumahnya pedagang ini ada di depan. Rumahnya pedagang ini ada di depan masjid dan rumahnya dokter ini ada di belakang madrasah sekolah. Begitu, Ustaz. nah, sahih. Barakallahu fiik. Kemudian baris berikutnya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Perhatikan, liman. Bukan man ya. Kalau man siapa? Tapi kalau liman, li artinya milik atau untuk. Dia menunjukkan kepemilikan. Liman, milik siapa? Siapa tentu manusia. Kalau kita bilang liman pasti manusia itu. Milik siapa? Hadihi. Ya, hadihi adalah isim isyarah. Kata tunjuk untuk dekat, qarib, dekat tu qarib. Kemudian mu'annas, perempuan. Kemudian mufrad, tunggal. Ya, as-sayyaratu di sini dia adalah isim yang mu'annas, yang perempuan, yang mufrad, yang tunggal, yang letaknya dekat. Tahu letaknya dekat dari mana? Ya, karena ada hadhi, berarti dekat. Ada hadhi pasti dekat. Kemudian as-sayyaratu dia isim didauli alif lam. Terletak setelah isim isyarah, maka dia sebagai badal.
Liman hadis sayyaratu. Milik siapa mobil ini? Waliman tilka, dan milik siapa itu? Liman sama dengan tadi ya. Ini adalah li. Li itu untuk kepemilikan. Mannya isim istifham untuk manusia. Liman, milik siapa? Milik siapa? Berarti manusia dimaksud. Tilka itu, di sini maksudnya juga mobil. Liman tilka sayyaratu, begitu. Tapi serotunya dibuang. Langsung liman tilka. Milik siapa itu? Si mobil itu. Tilka adalah isim isyarah, kata tunjuk. Untuk bait, untuk yang jauh. Untuk mufrad, untuk tunggal, untuk muannas. Liman hadis sayyaratu, milik siapa mobil ini? Waliman tilka, dan milik siapa mobil itu? Milik siapa itu? Nah, silahkan siapa mau mengulang. Saya coba Ustaz. Nah, Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman, li itu kata tanya untuk menanyakan kepemilikan, man kata tanya untuk menanyakan orang atau yang berakal. Hadhihi untuk menanyakan isim isyarah untuk yang dekat, perempuan dan tunggal. As-sayyaratu, kenapa pakai hajihi? Karena as-sayyaratu itu letaknya dekat, jenisnya muannas dan jumlahnya tunggal. As-sayyaratu tidak ditanwin karena didahului huruf alif lam, jadi tidak ditanwin. As-sayyaratu berada setelah isim isyarah maka sebagai badal dan hadhihi sebagai mubdal minhu. Waliman tilka, li sama seperti yang tadi kata tanya untuk menunjukkan kepemilikan, man menanyakan orang, tilka maksudnya adalah sayyaratu juga, menanyakan mobil yang letaknya jauh, jenisnya muannats dan jumlahnya tunggal. Begitu Ustaz. nah, barakallahu. Apa ada yang bisa menerangkan bawahnya tanpa saya beri penjelasan? Karena ini kan mirip-mirip, mirip depan, mirip atasnya ya. Mirip sekali atasnya. Hadi sudah, sayyara sudah, li tobit, li tajid di atas tadi sudah. Siapa mau? Insyaallah Ustaz. Nah, yuk coba. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi adalah isim isyarah dan sayyaratu adalah isim didahului alif lam, jadi tidak ditanwin. Sayyaratu sebagai badal pengganti dari hadi. Hadi adalah sebagai hadi isim isyarah sebagai mubdal minhu. Lit-tabibi di kasroh karena didahului huruf jar. Watilka adalah isim isyarah untuk yang jauh, tunggal, mudzakkar, dan mudzakkar. Dia sebagai mubdal minhu dari litajiri. Litajiri di kasroh karena didahului huruf jar li. Nah, artinya ini mobil ini milik Pak Dokter dan mobil itu milik pedagang. nah, sahih, barakallahu fiik. Barakallah. Tinggal satu baris. Yang bersedia? Mirip-mirip ya, mirip-mirip sudah mirip-mirip atas. Karena Ustaz, coba Ustaz. Nah, silakan. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika.
hadhihi as-sayyaratu isim yang didahului alif lam tidak ditanwin, kemudian letaknya setelah isim isyarah hazihi karena dia as-sayyaratunya tunggal muannas dan letaknya dekat. Min huruf jar, al-yabani di kasroh karena didahului oleh huruf jar. Kemudian watilka min Amrika, tilka menunjukkan bahwa yang letaknya jauh, kemudian tunggal dan untuk mudzakkar. Yang di Untuk mudzakkar untuk muannas. Muannas. Nah, Untuk muannas kemudian Amrika tidak di fathah karena dia merupakan isim maksyur yang selalu di fathah karena di huruf terakhirnya adalah alif. Walaupun dia didahului huruf jar min, tetapi huruf terakhirnya tetap dia tetap fathah karena ada alif di ujungnya, jadi sebelum alifnya fathah dia tetap Amrika, tidak jadi Amriki. Halo Ustaz. Artinya mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, barakallahu fiik. Saya ingin menegaskan tentang Amerika, tadi sudah diterangkan ya, Amerika adalah isim, apa namanya isim? Maksyur. Maksur. Isim maksur itu isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Ya. Dan huruf alif itu nggak bisa berharokat. Sehingga tetap seperti ini. Walaupun ada huruf jernya juga tetap seperti ini. Karena memang huruf terakhirnya nggak bisa berharokat. Jadi tidak ada kita bilang min amrikai. Nggak bisa. Karena alif ini nggak bisa berharokat. Memang secara hukum dia di kasroh, ya kan? Secara hukum di kasroh, tidak huruf jer. Tapi dianya nggak menerima harokat. Ya sudah, nggak diharokatin. Walaupun secara hukumnya di kasroh karena di huruf jer, tapi dia nggak menerima harokat. Makanya tetap seperti itu, gitu ya. Nah, selesailah. Ada pertanyaan? Nah, Ustaz. Saya tanya dulu, Ustaz. Ada tidak? Ustaz, izin tanya Ustaz. Izin tanya Ustaz. Ya silakan aja. Sebutkan pertanyaannya apa? Yang saya nanya itu yang bintu, Pak Ustaz, yang ada torofnya. Amama sama khofa. Jadi kalau amama itu zorof itu bisa jadi mudof ya Pak Ustaz? Iya, zorof itu memang umumnya mudof. Umumnya gitu ya. Umumnya sebagai mudof. Kecuali kalau zorofnya didahului alif lam, bukan mudof lagi. Oh iya, udah mudof. Atau mungkin zorofnya di akhir, ya umumnya mudof. Secara umum gitu. Tapi nanti ada pengecualian. Secara umum mudof. Itu kan ya. Baik Pak Ustaz. Dicatat Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Nah. Ustaz, ada sampaikan saja. Ustaz, saya masih bingung sama isti maksyur Ustaz. Maksur. Iya. Karena ini kan untuk membeda cuman 4 kata ini ya Ustaz. Saya jadi suka bingung Ustaz. Ya isim maksur itu sedikit sekali, jumlahnya sedikit. Jadi sangat sedikit dalam bahasa Arab, tapi jumlahnya sedikit saja. Yang penting gini, kalau huruf terakhirnya alif, ya, terus sebelumnya itu fathah isim maksur. Tapi itu sangat sedikit jumlahnya. Gitu saja. Tapi bukan alif aja ya Ustaz.
Iya, alif bengkok juga ya Pak Ustadz ya, bukan alif Yang tegak penting aja. alif, ya, entah itu tulisannya berdiri, entah Mhm. tulisannya bengkok, yang penting alif. Diakhiri alif, sebelumnya fathah. Ya. Itu saja intinya. Akhirnya alif sebelum fathah. Tapi memang jumlahnya sedikit gitu aja. Nggak banyak. Hanya ada beberapa kata saja. Sedikit lah. Ustadz, mastasko apa sih artinya Ustadz? Mustashwa. Oh, Mustashwa rumah sakit. Oh, rumah sakit. Rumah untuk rumah sehat. Dari kata syafia itu untuk tempat sehat, tempat iya, tempat berobat lah gitu. Ya. Rumah Ya, sakit gampang. Itu kan diakhiri alif, sebelumnya fathah. Jadi sedikit. Kalau aso itu tongkat ya Ustadz? Iya. Itu kan diakhiri alif, sebelumnya fathah. Begitu aja. Itu mudahnya gitu. Dan alif itu nggak bisa harokat. Itu saja intinya di situ. 6 Ustadz. Ya. Syukran Ustadz. Yang lain? Sudah ya, paham insya Allah ya? Insya Allah, Ustaz. Sebelum kita akhiri, siapa bersedia membaca ulang dari awal sampai akhir? Baca saja. Ana Ustaz. Nah, silakan. Ana Ustaz. Ad-darsu tsaminu. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalika rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Nah, barakallahu fiik. Sekali lagi tadi yang siap tadi siapa tadi? Bilang siap. Ana Ustaz. Ya, silahkan aja. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rijalun tabibi. Wa dzalika rijalun. rajulu. Oh, rajulun salah. Rajulun tabibi. Ismut tajiri. Wa dzalika rajulu tabibun. Rajulu tabibun. Ismut tajiri Muhammadun wa ismut Mahmudun. salah. Ismut tajiri Mahmudun wa ismut tabibi wasmu tabibun Sa'idun. Wasmut tabibi Sa'idun. Tabibi Sa'idin. Hadzal baitu Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalful madrasati. Khalfal madrasati. Liman hazihi sayyaratu wa liman tilka. Hazihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hazihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Khalas Ustaz. Nah, barakallahu. Wafiki barakallahu. Sekian dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.